Nah, kalau kita bicara Indonesia dari 70 hampir 77 tahun merdeka, yang dibicarakan nasionalisme dari dari sudut pandang suku mayoritas atau agama mayoritas, berarti sisanya dijajah, Pak. Suku-suku yang tidak menikmati kemerdekaan ini atau agama yang tidak menikmati ini ya sama aja dijajah. Selama polisi mau dan minta disogok, berarti selama itu juga negara ini bobrok. Jadi kita lihat alat hukum. Kalau bicara alat hukumnya sudah melanggar hukum, bagaimana ada hukum? Nggak akan mungkin jalan. Jadi kita muter ngomongnya semua ke situ lagi, ke semua situ lagi. Yang jelas jadi nggak jelas, yang nggak jelas tambah nggak jelas. Artinya kita harus dobrak sekarang ini alat hukumnya, Pak. Kita bisa mulai, Pak Beta Maluku. Ya bisa, Pak Putih. Silakan Pak Beta Maluku. Iya, saya baru baca tadi definisi nasionalisme. Nation ya, asalnya dari nation, bangsa. Isme. Nah, jadi ideologi kebangsaan. Indonesia ini kan bukan satu suku ya, dari berbagai suku bangsa ya. Kalau dilihat 76 tahun merdeka, mau 77 tahun. Berarti kita nggak ada yang nasionalis, Pak. Nggak ada yang nasionalisme. Semua hanya mementingkan suku sendiri, agama sendiri. Kalau bicara nasionalisme, menurut definisi ini seharusnya semua menikmati kemerdekaan ini. Amin. Suku Aceh, ya Dayak. Tapi yang ternyata yang menikmati kan hanya beberapa suku dan tentunya dominan satu agama. Jadi kalau bicara situ dari tilik nasionalisme, ya khilafah juga bisa bicara nasionalisme kalau dia perjuangkan negara ini menjadi negara khilafah, yaitu menjadi jadi nasionalismenya mereka. Itu yang mereka gembar-gemborkan sekarang, Pak. Bagaimana, Pak? Itu yang mereka gembar-gemborkan sekarang. Iya, iya. Jadi sekarang kita bicara nasionalis yang mana nih? Yang kita punya nih, yang menurut kita yang mana nih? Kalau kita bicaranya hanya untuk keadilan sama rata sama rasa, tanpa memandang latar belakang suku dan agama, ya itu masih oke lah. Tapi kalau ternyata masing-masing kita sendiri hanya kepentingan sukunya sendiri, ya kebetulan dominan kita di sini agama kita mayoritas di grup ini maksudnya ya, bukan khilafah. Nah kita mau lihatnya kemana sekarang nih, Pak? Ya. Nah kalau kita bicara Indonesia dari 70 hampir 77 tahun merdeka, yang dibicarakan nasionalisme dari dari sudut pandang suku mayoritas atau agama mayoritas, berarti sisanya dijajah, Pak. Suku-suku yang tidak menikmati kemerdekaan ini atau agama yang tidak menikmati ini ya sama aja dijajah. Ya kan simpel kan, seperti itu kan sebenarnya kalau mau dilihat. Berarti Indonesia ini negara apa nih? Negara apa? Artinya negara penjajah kalau kita lihat dari situ. Ya. Kita lihat dari situ. Tapi oke lah. Nanti biarin masing-masing suku bangsa dan agama sendiri yang berpikir sendiri. Kita nih udah merdeka nggak di dalam Indonesia, kerangka Indonesia. Iya, iya. Suku. Jadi, ya. Makanya kalau kita melihat sama seperti kalau orang mau melihat siapakah itu Yudas ya. Bagi tentara Romawi, Yudas itu pahlawan. Makanya dikasih dia uang 1 goni itu kan, 30 keping kan. Tapi bagi agama tertentu dia memang dipakai supaya Tuhan itu melaksanakan karya keselamatan di kayu salib. Tapi orang tertentu tetap mengatakan Yudas itu pahlawan. Tapi bagi ada lain lagi dia pengkhianat. Tapi inilah bagaimana cara sudut pandang kita melihat posisi Yudas. Sama seperti kita saat ini, kita mau lihat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pemersatu bangsa atau perusak dan seterusnya, seperti yang hari-hari diributin sampai berani bilang wayang itu haram.
wayang itu dimusnahkan saja, tidak sesuai lagi dengan tatanan umat yang mereka imanin ya, itu harus dibuang. Ribut lagi, main bola haram karena orang laki-laki itu dilutut. Kemarin malam saya bilang, macam mana dengan orang Papua yang pakai koteka? Makanya benar di sisi agama A, orang A belum tentu cocok di suku bangsa yang lain di Nusantara ini. Kita luar biasa ini suku bangsa Sabang sampai Merauke. Makanya jangan ada satu pendapat apapun dari agama suku tertentu yang mendiskreditkan suku bangsa yang lain. Tapi ini malah disampaikan oleh pendatang, orang-orang Arab ini, Arab-Arab yang keturunan, Karena Arab-Arab yang kesempatan, Pak, saya potong dulu. Karena mereka melihat kesempatan bagaimana bobroknya negara ini, Pak. Itu udah jelas. Kalau negara ini kuat, Pak, ya, baik itu aturan hukum dan adat budayanya tetap kuat, saling menghargai, kemudian penegakan hukumnya jelas, mereka nggak berani macam-macam, ya kan? Karena bodoh dan lemah, dan mereka melihat kesempatan. Dan caranya mereka memang efektif menggunakan agama lewat rumah-rumah ibadah. Orang susah perut lapar dijanjikan surga, semangat. Akhirnya bodoh, ya. Itu simpel aja, Pak. Cuman gini, Pak, ya, kalau bicara Indonesia, anggap kita semua nih kembali ke nasionalisme yang utuh ya. Tidak memandang sukunya atau agamanya, tapi gimana negara ini bisa maju sejahtera ya, adil sejahtera ya, penegakan hukumnya nyata, jelas, tegak, lurus. Kalau kita berpikir dari situ, Ya, akses ya. Salinio bersaudara. Brothers. terus Bang Beta. ya, kalau kita berpikir dari titik tolak itu, Pak, selama polisi mau dan minta disogok, berarti selama itu juga negara ini bobrok. Jadi kita lihat alat hukum. Kalau bicara alat hukumnya sudah melanggar hukum, bagaimana ada hukum? Nggak akan mungkin jalan. Jadi kita muter ngomongnya semua ke situ lagi, ke semua situ lagi. Yang jelas jadi nggak jelas, yang nggak jelas tambah nggak jelas. Artinya kita harus dobrak sekarang ini alat hukumnya, Pak. Polisi kita tidak korupsi sekecil apapun, lalu lintas ke lapor kasus ke Barreskrim ke semua. Karena semuanya udah korupsi, menyebar. Bagaimana hakim bisa nggak korupsi kalau polisinya pun udah ketahuan korupsi? Hakim juga berani korupsi, jaksa juga berani korupsi. Karena mereka tuh selama tidak ketangkep, nggak akan ada kena hukum. Ketangkep pun masih bisa disogok. Ya sementara korupsi kan nggak terang-terangan, duit ketemu duit, tangan ketemu tangan, ya kan? Ditaruh di bawah koran ke, dibungkus koran, ya kan macam-macam gaya korupsi. Ya kan bisa lewat saudaranya, bisa lewat istrinya. Udahlah, udah busuk Indonesia. Nah, gimana kita benahin ya, Pak? Masyarakat di sini harus bersuara kalau ngeliat yang korupsi, berteriak, "Woi, maling lo!" Gitu. Makan tuh duit racun, anak bini lo keracunan, ntar lo jadi kutuk buat lo. Harus ngomong kayak begitu. Iya. Dan kita sendiri jangan munafik di sini. Untuk urusan-urusan udahlah sogok aja. Jangan, sama aja kita melanggengkan kebutuhan Indonesia itu sendiri. Harus berani. Kecil harus kita lihat yang kecil-kecil deh. Semuanya di mana aja kita berada ada yang nggak bener nih. Duit haram tuh, makan racun lo. Anak lu ntar cacat lo, cucu lu cacat lo, makan uang kutuk. Ya. Jokowi apa nggak tahu? Tahu. Dia kalau mau benahin mah dari alat hukumnya, tapi dia nggak mampu karena dia ini negara politik, Pak, semuanya untuk kepentingan diri, mengamankan diri. Jadi kalau bicara Indonesia nggak akan keluar dari persoalan ini ya jelas nggak akan keluar. Korupsinya udah dari yang hansip sampai yang level tertinggi pun korupsi semuanya. Jadi mungkin itu, Pak. Kalau ada perubahan Indonesia nggak usah yang muluk-muluk lah, kita denger yang itu nggak usah, kita lihat di pinggir jalan aja ada yang nggak bener, ada yang sogok di kantor RT, RW, lurah, camat, departemen apapun. Nah ini kenapa kartel-kartel ini menjadi kuat? Mereka tahu Pak, karena semua itu bisa dibayar. Anggaran-anggaran tahun depan, oh gue bisa bisnis nih, ya udah gue bagi loh 40%, kasih ke gue yang jalanin.
Dia pensiun tuh yang terima 40% dia bagi-bagi di departemennya, dia pensiun. Ya kan? Si kartelnya 60% tambah kaya, tiap tahun dapat terus, tambah gede. Semua bisa dibayar sekarang. Ya kan? Semua bisa istilahnya tuh apa yang nggak bisa dibeli di Indonesia, orang hukumnya korup semua. Kapolri udah di kantongnya siapa sekarang? Panglima TNI di kantongnya siapa? Menteri-menteri di kantong-kantongnya siapa? Ampun. Semua, Pak. Jadi kita nggak usah yang itulah, kita harus gerakan masanya di bawah. Bagaimana hal kecil apapun kita berteriak. Berani nggak? Satu orang akhirnya gemaknya banyak melawan korupsi itu. Nanti biarlah yang belajar hukum, biarlah mereka bisa melihat, ya kan? Menciptakan hukum yang benar, jangan kayak DPR sekarang. Semuanya udah di kantongnya kartel-kartel semua, hanya untuk kepentingan kartel ekonomi. Nanti udah pensiun baru berteriak, ya kan, nyalain Cina, nyalain Tionghoa, konglomerat AB. Lalu mereka waktu punya jabatan terima makannya juga, kan? Semua sama, udah busuk. Muter-muter terus Pak, kita ngomong tiap hari ya. Saya ngarepin itu Pak, bunga yang ke PGI aja. Kita introspeksi lewat PGI Pak. Persis Pak. Ya kalau saya pikir sih nggak perlu tunggu kantornya buka Pak. Itu bunga bukan buat mereka Pak, untuk masyarakat melihat bahwa PGI ini memang gagal. Begitu ya, coba kita atur lagi Pak. Kita menunjukkan bahwa PGI ini gagal bukan untuk PGI, untuk masyarakat melihat bahwa PGI ini. Kalau bisa sih nggak usah tunggu kantornya buka Pak, nggak ada urusan. Kantornya buka juga efektif kan, nggak melakukan pelayanan. Jadi rest in peace, pelayanan PGI itu udah harus di jalan di bunganya dikasih Pak. Pimpinan Gomar inkompeten. Udah itu aja. Biar ya hal kecil juga itu buat kita, tapi mudah-mudahan efeknya besar, masyarakat Kristiani melihat ini PGI. Ini di sini ada Ibu Diana, dia dari Prancis, dan ada Pak Dokter Stefanus ya. Tapi diawalin dulu oleh Dokter Stefanus, kemudian dilanjut oleh Ibu Pak Diana. Jenderal udah ketiduran Pak Putih. Pak Jenderal dikasih waktu dulu ketiduran beliau. Enggak apa-apa, beliau nanti bisa bangun Pak. Beliau closingnya aja nanti Pak.